Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama ya mengenai suatu terapi atau manajemen demensia, yaitu adalah reminiscence terapi atau terapi kenangan, gitu ya. Sesuai dengan namanya, reminiscence terapi itu adalah terapi kenangan. Bagaimana seorang perawat kita mencoba untuk menggali ingatan-ingatan atau kenangan, gitu ya, kenangan-kenangan yang dialami oleh lansia, mulai dari kenangan pada masa anak-anak, kenangan pada masa remaja, dewasa, kenangan menyenangkan, menyedihkan, gitu ya, yang nanti kita minta kepada lansia untuk menggambarkan, atau kalau kita berada di rumah lansia atau di panti Brida, kita bisa menggunakan suatu alat atau benda, di mana alat atau benda ini memiliki suatu kenangan atau nilai historis sendiri, sehingga lansia tersebut bisa mengingat-ingat, oh pada saat dulu saya ngapain ya. Jadi melihat kenangan terhadap benda tersebut bisa mengembalikan memori atau daya ingat atau perasaan yang dialami oleh lansia pada saat zaman dulu, gitu ya. Beberapa riset atau penelitian, ini kita berdasarkan riset lagi ya, bahwa terapi kenangan ini mampu meningkatkan daya ingat, gitu ya, atau mengembalikan mood atau menurunkan tingkat stres yang telah dialami oleh lansia tersebut. Jadi memang ini sangat efektif ya Mas, gitu ya. Nah, di dalam terapi kenangan atau reminiscence terapi ini ada 12 sesi, di mana nanti kita akan praktek masing-masing sesi, gitu ya, sampai nanti selesai. Baik, kita bisa mulai bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam memberikan terapi kenangan kepada lansia. Baik, selamat pagi. Pagi. Dengan Mbak Bunga, betul? Iya, betul. Bagaimana Mbak Bunga perasaannya hari ini, kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya cukup bahagia. Oh, bisa diceritakan kenapa kok hari ini cukup bahagia? Saya masih diberi kesempatan untuk bisa melihat dunia lagi. Oh, gitu ya Mbak Bunga ya. Baik Mbak Bunga, pada kesempatan ini saya perawat Rizky yang hari ini kita akan melakukan bersama-sama untuk melakukan suatu terapi, yaitu adalah terapi kenangan atau dalam bahasa medisnya adalah reminiscence therapy, gitu ya Mbak Bunga ya. Di sini waktu yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 15-20 menit. Namun apabila Mbak Bunga nanti mau ke belakang atau ke kamar mandi, silahkan nanti Mbak Bunga sampaikan ya. Kalau Mbak Bunga merasa capek, nanti bisa juga disampaikan. Merasa ngantuk, lapar, bisa juga nanti disampaikan. Sudah makan hari ini Mbak Bunga? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita mulai, apakah Mbak Bunga ada yang mau ditanyakan atau mau ke belakang dulu? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, baik. Mbak Bunga, di sini nanti ada 12 langkah ya Mbak Bunga ya. Namun pada hari ini kita sesuaikan dengan waktu dulu. Kalau misalkan nanti Mbak Bunga masih kuat dan waktunya cukup ya, kurang dari 20 menit, nanti kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Untuk langkah pertama, Mbak Bunga akan mencoba mengingat-ingat kira-kira barang-barang ini yang dipakai, barang-barang yang ada di depan ini, kira-kira Mbak Bunga masih ingat atau tidak? Coba Mbak Bunga sambil mengingat-ingat, mungkin Mbak Bunga juga sambil cerita, bisa diceritakan kira-kira barang-barang yang ada di sini itu Mbak Bunga dulu pada saat kapan dan bermain dengan siapa pada saat muda? Yang saya ingat ini. Ini saya main bola ini dengan
kecil saya. Hmm. Kami sering bermain bola ini di depan rumah, di Gitu ya. pekarangan rumah. Oh, masih ingat kira-kira temannya siapa kemarin? Aduh, saya lupa. Lupa ya, satu pun nggak ingat. Saya lupa namanya, tapi ketika ketemu wajahnya saya ingat. Oh gitu ya, namanya lupa tapi kalau ketemu masih ingat ya. Kapan terakhir kali ketemu kira-kira? Sudah lama, soalnya dia tidak tinggal di sini lagi. Oh iya 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 iya. Terus di sini ada apa ya Mbah? Hasil karyanya si Mbah dulu ya ini ya. Oh iya. Bisa diceritakan? Ini waktu saya belajar untuk menganyam. Oh iya 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 iya. Ini yang mengajari saya ibu saya. Oh iya. Baik Mbak Bunga, di sini sesi yang kedua adalah sesi menggambar, di mana menggambar kenangan atau daya ingat atau pengalaman yang baik itu pengalaman yang menyenangkan, boleh juga pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang mengesankan yang dialami Mbak Bunga pada saat masa anak-anak. Setelah Mbak Bunga menggambar, nanti bisa diceritakan kepada saya atau bisa diceritakan kepada teman-teman yang lainnya. Nanti dari gambar yang Mbak Bunga gambar, gitu ya? Ya. Ya, silakan untuk menggambar dulu. Bisa diceritakan Mbak Bunga hasil gambarnya ini apa maksudnya? Ya, ini bola sepak. Ini saya ingat waktu kecil itu saya bermain bola bersama teman-teman saya. Kemudian karena saya kesal, jadinya saya menendang bola kepada teman saya sehingga teman saya menangis. Wah gitu ya, itu yang masih ingat dan mengesankan sampai saat ini ya Mbak Bunga ya. Ya, oke. Wah, luar biasa sekali Mbak Bunga. Oke, luar biasa sekali. Baik, sekarang masih kuat Mbak Bunga? Masih. Ya, kita lanjut ke sesi 3 ya Mbak. Sesi 3 ini adalah sama Mbak, menggambar juga, tapi menggambar kenangan pada saat Mbak Bunga remaja. Ya, bisa diceritakan Mbak? Ini boneka teddy bear. Ini saya dapat pada saat saya dikasih oleh orang spesial. Ya, orang spesialnya sekarang suaminya si Mbah ya? Iya. Iya. Oke, ya. Baik. Oke, tepuk tangan buat Mbak Bunga. Berikutnya yang keempat, kuat ya Mbak, ini saya simpan dulu ya Mbak. Ya. Yang keempat adalah kenangan pada saat Mbak Bunga dewasa. Nah, menikah misalkan, mempunyai pekerjaan misalkan. Sudah Mbak? Sudah. Oh sudah, ya udah bisa diceritakan gambar ini Mbak. Ini cincin. Oh iya. Gimana Mbak? Cincin apa itu Mbak? Ini saya dikasih cincin ketika suami saya melamar saya. Oh itu hal yang spesial, momen yang spesial gitu ya Mbak ya. Yang sampai saat ini Mbak Bunga benar-benar teringat, betul ya Mbak? Iya. Cincinnya masih ada Mbak? Masih. Mana Mbak? Ini. Oh dipakai ya cincinnya, wah luar biasa sekali ya. Mana-mana selalu dipakai ya Mbak ya. Ya. Ya baik, Mbak Bunga selanjutnya ini masih menggambar juga Mbak untuk yang sesi kelima. Ya, menggambar bisa menuliskan juga tentang keluarga,
Mbak Bunga? Oke. Tentang keluarga, kehidupan keluarga, rumah atau apapun gitu ya, lingkungan Mbak Bunga bersama dengan anggota keluarga, bisa dengan suaminya, anaknya atau cucunya, silakan digambarkan. Ya, bisa diceritakan Mbak Bunga? Ini rumah kami. Di rumah saya memiliki anak 2 orang. Dan sekarang mereka sudah besar semua. Bahkan saya sekarang sudah punya cucu. Oh ya Mbak Bunga. Masih ingat nama cucunya? Saya tidak ingat. Cucunya ada berapa Mbak? Seingat saya kemarin itu saya punya cucu 1. Oh gitu ya, nggak ingat ya Mbak ya namanya ya? Tidak. Oh ya baik. Mbak Bunga tinggal di mana berarti? Anak cucunya ini? Sekarang mereka sudah punya rumah masing-masing. Terakhir ketemu dengan anak dan cucunya kapan Mbak? Terakhir ketemu kayaknya 1 bulan yang lalu. Mbak Bunga kangen nggak dengan anak dan cucunya? Kangen banget. Lupa namanya tapi kalau ketemu ingat ya Mbak ya kalau itu cucunya ya? Iya ingat. Kira-kira Mbak Bunga kalau pengen menyampaikan apa yang mau disampaikan ke anak dan cucunya ini? Kalau ingin saya sampaikan kepada anak-anak saya, jaga diri, jaga kesehatan, jangan lupakan orang tua. Ya, oke, ya baik, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Bunga. Baik Mbak Bunga, untuk sesi 6 ini adalah kita melihat foto-foto zaman dulu ya Mbak ya. Ya, jadi kalau saya lihat ini beberapa foto yang ada kebetulan di handphone ya Mbak ya. Nah, di handphone ini masih ingat nggak Mbak ini foto? Oh iya, masih ingat. Bisa diceritakan Mbak foto yang ada di HP ini? Ini pada saat kami lagi kunjungan pada saat Lebaran di rumah keluarga. Jadi kami foto di sini ada ibu saya, kakak saya dan juga tante saya. Oh iya. Ya baik. Terima kasih ya Mbak. Ya. Baik Mbak, dalam sesi berikutnya, sesi 7 ini saya ingin tahu kira-kira bagaimana sih ceritanya atau perjalanan keluarga Simbah ya, terutama anaknya, cucunya sekarang tinggal di mana, beberapa kali bertemu gitu ya dengan anak atau cucunya, kerja di mana, bisa Simbah ceritakan? Ya, anak saya sekarang tinggalnya di Jakarta. Kemarin itu baru sempat ketemu lagi yang 1 bulan yang lalu itu bersama cucu saya, masih kecil, masih digendong. Terus di sana anak saya itu kerja di sebuah kantor besar. Dan sekarang mereka belum datang lagi. Itu ya Mbak ya? Iya. Terakhir bertemu kapan tadi Mbak? 1 bulan yang lalu. 1 bulan ya, 1 bulan yang lalu. Kantornya apa Mbak? Masih ingat nggak? Atau udah pernah diceritain nggak? Kantor apa gitu? Katanya sih kantor besar. Kantor besar gitu gitu ya? Tahu. Mbak Bunga pernah ke Jakarta? Pernah diajak ke rumahnya? Untuk sekarang belum. Sekarang belum ya. Oke, tapi pengen ya, Mbak Bunga pengen untuk diajak ke sana begitu ya. Iya. Oke, ya. Kira-kira pernah nggak ditelepon sama anaknya? Pernah. Berapa kali? Dalam 1 minggu atau seminggu berapa kali, atau sebulan berapa kali, atau setiap hari? Kadang seminggu 1 kali. Itu di setiap akhir minggu seperti itu. Itu ya, di seminggu sekali, mungkin pas waktu putra Simbah libur gitu ya, weekend, sehingga bisa telepon ibunya.
Iya. Oke, ya baik, makasih nih Mbak atas penjelasannya di sesi 7 ini ya, kaitannya dengan perjalanan anaknya, cucunya, begitu ya sampai saat ini. Ya, baik Mbak Bunga, untuk sesi 8 ini nanti Mbak Bunga akan menonton video klip atau tayangan video zaman dulu ya Mbak ya. Terus nanti Mbak Bunga bisa ceritakan kira-kira pada saat menonton ini Mbak Bunga bagaimana perasaannya gitu ya Mbak ya, bagaimana ingatan-ingatan dulunya nonton di mana, bersama dengan siapa, begitu ya Mbak ya. Oke, saya putarkan dulu Mbak. Oh, persoalan apa, Pak? Jadi saudara tidak memperhatikan sama sekali. Jadi mengenai persoalan mencabut bulu hidung itu, Kamu ini apa sih? Dasar monyet bau, kadal bintit, muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, dinosaurus. Cukup. Yang jadi pemimpin saudara atau saya? Lah, maunya bapak bagaimana? rasain kamu sekarang yang dimarahin. Yeay, enak aja memaki orang. Yeay, maunya menang sendiri. Cukup. Gua bingung, bro. Ya, baik Mbak Bunga, bisa diceritakan kira-kira dari video ini tadi, kira-kira apa yang bisa Mbak Bunga tangkap? Saya jadi ingat film ini saya tonton bersama keluarga saya. Waktu itu di ruang tamu, semuanya ada di ruangan itu, dan kami terhibur dengan film ini dan sampai ketawa terbahak-bahak. Oh gitu ya, ya. Masih ingat kira-kira ini tahun berapa ya Mbak ya? Tahun berapa ya? Lupa saya. Lupa ya, tapi masih ingat ya dulu pas waktu Iya. nonton ini Iya. bersama dengan keluarga, terbahak-bahak seperti itu ya Mbak ya? Iya. Iya. Mbak Bunga nanti mungkin filmnya bisa dilanjutkan lagi ya, kalau Mbak Bunga merasa senang nanti bisa kita lanjutkan dengan menonton film yang lucu ini tadi. Oke. Baik, untuk sesi selanjutnya di sini Mbak Bunga tadi setelah menonton video ya sudah bercerita. Sekarang saya ingin Mbak Bunga menuliskan atau menggambar ya dari apa yang Mbak Bunga tangkap dari video yang sudah ditonton sebelumnya. Silakan Mbak Bunga. Ya, bisa dibaca Mbak? Film ini lucu sehingga saya menjadi tertawa bahagia. Lucu sehingga menjadi tertawa dan bahagia. Dari tulisan ini mungkin Mbak Bunga bisa menggunakan gitu ya, artinya pada saat Mbak Bunga sedang sedih gitu ya, sedang kepikiran dengan keluarga, mungkin nanti supaya nanti bisa mengobati rasa kangen bersama dengan keluarga, bisa menonton film tadi ya Mbak Bunga ya, yang menurut Mbak Bunga film ini mengingatkan kenangan bersama dengan keluarga masa lalu. Begitu ya Mbak Bunga ya? Iya. Ya. Baik, selanjutnya Mbak Bunga, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi 10, apakah Mbak Bunga merasa capek? Belum ya? Masih semangat. Oke, baik. Baik Mbak Bunga, untuk sesi yang ke-10 ini Mbak Bunga nanti akan mendengarkan musik ya. Musik, karena Mbak Bunga dari Jawa, yaitu adalah musik langgam Jawa. Coba nanti Mbak Bunga sambil mendengarkan, boleh menjoget-joget juga boleh, sambil nyanyi juga boleh gitu ya. Oke,
Mbak Bunga, dari musik yang Mbak Bunga dengarkan tadi, kira-kira bisa diceritakan, masih ingat nggak dengan musiknya dulu, musik yang tadi kita dengarkan bersama-sama tadi? Saya hanya ingat sebagian saja, tapi lupa-lupa. Saya ingatnya musik ini sering diputar di rumah pada saat sore hari seperti itu, saat kita duduk-duduk santai di teras rumah. Oh ya, ya. Ini masih ingat ya Mbak ya? Iya. Tadi saya lihat Mbak Bunga juga hafal ya liriknya sambil Mbak Bunga nyanyi begitu ya Mbak Bunga ya. Jadi menandakan bahwa Mbak Bunga benar-benar masih ingat terhadap musik yang Mbak Bunga dengarkan tadi. Ya, baik Mbak Bunga, ini sesi yang ke-11 ya, yaitu adalah tentang bau-bauan atau penciuman. Ini saya punya nanti Mbak Bunga silakan membau dan bisa diceritakan ini bau apa dan kira-kira ada nggak kenangan dulunya terhadap bau tersebut. Itu Mbak Bunga, oke, silakan. Ya, Ya. bisa diceritakan Mbak Bunga, kira-kira ini bau apa? Ini baunya kopi. Seingat saya sering membuatkan kopi untuk Mbak Kakung setiap pagi hari karena Mbak Kakung itu suka sekali dengan kopi. Ya. Kalau Mbak Bunga sendiri sampai sekarang juga suka kopi nggak? Kalau saya sendiri paling cuma ngeteh. Teh ya? Iya. Jadi nggak suka kopi ini karena memang dulu setiap pagi sering membuatkan kopi Mbak Kakung begitu ya? Iya. Oke, baik. Baik, Mbak Bunga, ini adalah sesi ke-12, sesi terakhir, yaitu adalah sesi kesimpulan. Di sini saya perawat Rizky ingin mengetahui kira-kira apa yang bisa Mbak Bunga sampaikan atau simpulkan dari sesi 1 sampai sesi 11 tadi terkait dengan apa yang Mbak Bunga rasakan, apa yang Mbak Bunga ingat, kira-kira kenangan-kenangan yang Mbak Bunga ingat tadi ya, yang Mbak Bunga sampaikan kepada saya, bisa diceritakan kembali, bisa disimpulkan kira-kira? Saya mengingat pada saat kecil sering bermain bola bersama teman. Kemudian sudah menginjak remaja, saya mulai sudah mulai mengerti tentang cinta dan saya bertemu dengan orang spesial saya. Kemudian sampai sekarang saya menikah dengan dia dan kami mempunyai anak, punya cucu, dan sampai sekarang cucu saya sudah besar dan keluarga saya sekarang mempunyai kehidupannya masing-masing. Oke, ada lagi Mbak? Cukup ya? Ya. Ya. Baik, Mbak Bunga, kita sudah melewati 12 sesi. Kira-kira dari Mbak Bunga sendiri, bagaimana perasaannya Mbak setelah melewati sesi 1 sampai 12 tadi? Apakah Mbak Bunga merasa senang, Mbak Bunga jadi teringat masa lalu, Mbak Bunga, atau sebaliknya Mbak Bunga malah merasa sedih, pengen ketemu dengan anaknya, atau seperti apa Mbak? Bisa disampaikan atau diceritakan Mbak? Saya menjadi senang dan juga bercampur sedih. Ya. Senangnya karena saya ternyata saya masih punya kenangan yang begitu indah di masa lalu, dan sedihnya itu karena sampai saat ini anak dan cucu saya belum datang lagi menemui saya. Iya, baik Mbak Bunga ya. Jadi tadi Mbak Bunga secara keseluruhan merasa senang gitu dan juga Mbak Bunga sedih, tapi sedihnya ini ya insya Allah nanti karena
karena baru ketemu ya tadi ya Mbak Mia, 1 bulan sekali. Ya nanti Mbak Bunga sekarang punya handphone ya, Iya. punya handphone, anaknya punya handphone, nanti sekarang meskipun jauh bisa terasa dekat. Ya gitu ya, kapanpun dimanapun Mbak Bunga juga bisa WA atau SMS lah, atau telepon ya Mbak Bunga ya, Iya. telepon anaknya gitu. Ya, baik, saya kira itu yang bisa kami lakukan dalam terapi kenangan ini. Tadi secara keseluruhan sudah saya tuliskan apa yang Mbak Bunga sampaikan tadi sudah cukup bagus, hebat sekali. Daya ingat Simba benar-benar bagus gitu ya. Kenangan-kenangannya dulu seperti apa sudah dijelaskan secara bagus, runtuh sekali begitu ya Mbak ya. Ya. Baik Mbak Bunga, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Mbak Bunga selalu diberikan kesehatan ya Mbak. Ya, saya izin pamit dulu. Ya. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah melakukan ya beberapa tahapan-tahapan di dalam reminiscence terapi atau terapi kenangan yang sebenarnya ini bisa kita lakukan dimanapun. Artinya bisa di rumah lansia. Tentunya kalau di rumah lansia banyak sekali barang-barang ya, reminiscence kit tadi misalkan foto-foto misalkan, atau semua barang lah, barang yang dimiliki oleh lansia, dan itu biasanya lansia akan lebih banyak untuk kita gali beberapa informasi dibandingkan dengan lansia yang tinggal di institusi seperti Panti Brida yang memang kebanyakan lansia tersebut masih minim sekali memiliki barang-barang koleksi pribadinya begitu. Dan juga terapi reminiscence ini memang banyak ya, kalau kita lihat tadi ada 12 sesi dan itu tergantung waktu sekali lagi. Kalau misalkan dari sesi 1 sampai sesi 3 pasien merasa capek, ya kita hentikan dulu, kita sepakati lagi untuk pertemuan berikutnya lagi. Tapi kalau dirasa dari sesi 1 sampai sesi 12 pasien merasa semangat dan ingin lanjut terus, ya nggak apa-apa ya gitu. Dan juga terapi kenangan atau reminiscence ini memang cocoknya atau sebaiknya dilakukan secara berkelompok gitu ya. Cocoknya dilakukan secara berkelompok sehingga setelah menggambar, lansia tadi setelah menggambar bisa bercerita dengan anggota kelompok atau dengan lansia yang lainnya, sehingga masing-masing lansia punya cerita sendiri-sendiri, punya gambaran sendiri-sendiri, punya pengalaman sendiri-sendiri, punya pengalaman yang menyenangkan, punya pengalaman yang menyedihkan, sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu itu bisa saling sharing. Dan kita lihat bahwa beberapa lansia punya kemiripan, artinya beberapa lansia tadi memiliki kenangan yang hampir sama. Misalkan tadi kayak musik, rata-rata lansia dari Jawa misalkan suka musik langgam Jawa. Mengingatkan bahwa oh iya saya pernah nonton ini bersama dengan keluarga. Filmnya ini adalah tahun 1940, tahun 1950 saat saya masih apalah. Itu kalau di dalam terapi kelompok mereka akan sharing tidak hanya dengan perawat tapi sesama lansia yang lainnya. Sehingga mereka memiliki kesamaan pengalaman begitu ya, memiliki kesamaan pengalaman sehingga bisa mengurangi stres yang dimiliki, sehingga bisa selain untuk mencegah demensia tadi bisa juga untuk mengurangi stres gitu. Baik, seperti itu kira-kira, semoga bermanfaat. Silahkan berlatih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.